Oke, gitu aja guys, kekecewaan saya sebagai korban. Saya bukan pengacara, saya ngevlog karena saya sendiri korban gitu loh. Dan saya punya semua buktinya lengkap. Kalau mau diadu, ayo gitu loh. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Dibebaskan dengan alasan homologasi, tidak pernah terima cicilan 1 perak pun ya, karena untuk top up itu untuk mendapatkan cicilan 1 harus top up, kedua harus tanda tangan surat yang menyatakan bebas dari pidana perdata. Jadi top up dan cicilan itu penipuan. Udah itu kalau yang terima cicilan cuma 100.000. Saya sama sekali tidak menerima cicilan. Saya menempuh, iya, saya hanya menempuh jalur pidana. Saya tabungan sepeser pun nggak dapat. Iya, betul. Gila nggak? Padahal lo cuma simpanan cuma 64 juta, sepeser pun nggak terima. Katanya padahal asalnya di situ jalurnya masuk tabungan. Pendaftaran di PKPU sama kurator, tapi Iya. Semua saya lihat semua masih lengkap, guys. Dia tidak mempertimbangkan saksi yang masih lengkap, jadi selalu diarahkan ke homologasi sama koperasi gitu. Tapi nyatanya sia-sia karena sidangnya saja penyelia. Majelisnya jangan ngantuk. Tidur. Betul, tidur. Coba dengar ini lagi. Hakim tidur. Tidak punya hati nurani. Yang ngotot jaksa. Tapi begitu penasihat hukum adilayah. Hukum macam apa tuh sampai bisa hakim aja tidur? Ada gunanya itu. Gak ada gunanya Pak emang. Lagi buta. Kita menuntut keadilan. Harapan ada. Ini bukan koperasi. Kalau koperasi itu ada, kan dari awal mereka Bentuk semua aja. yang disebut-sebut anggotanya 20 orang itu Bentuk aja itu. hanya diambil KTP. Itu bukan bagian dari syarat menjadi seorang anggota koperasi. Yaitu ada uang, uang simpanan pokok dan simpanan wajib. Ini nggak ada, diambil lalu diserahkan 100 juta sudah menjadi anggota koperasi. Jadi ini ketidakbenaran memutus persidangan ini oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini ya. Inilah dia. Terima kasih teman-teman. Ada lagi? Rencananya kapan mau lapor ke presiden, Pak? Kalau lengkap sore ini saya kirim saya, karena saya turut bersedih ke apa penderitaan yang ada mengadu ke saya, Bapak saya gila. Penderitaannya berlebihan, tidak manusiawi lah. Kok nggak ditanggapi, kok nggak dipertimbangkan, kok digiring perkara, koperasi kok gagal, kok dibilang itu. Karena orang koperasi sendiri nggak mengakui, kok malah hakim dibilangkan koperasi sah. Lucu. Ya itulah. Terima kasih, sehat-sehat, Pak. Saya tidak pernah membahas siapa berapa dibayar, karena dari awal ini tidak ada namanya sangkut paut sengketa perdata, sengketa perusahaan, tidak ada. Ini adalah kejahatan pidana murni. Jadi saya tidak pernah membahas. Asetnya gimana, Pak? Hah? Aset terakhir. Aset terakhir otomatis kalau diputus itu ya dikembalikan. Itu dia. Dan memang dari awal sudah dikehendaki yang disita itu hanya aset bergerak. Itu pun tidak ada penetapan. Luar biasa. Satu-satunya pengadilan keputusan majelis yang
Mudah-mudahan. Lebih busuk dari celana ayam. Ya, kalau harus belanja jujur lah, kalau nggak jujur udah cuma kalau Waduh guys, tadi sidangnya tuh semrawut banget dan saya sangat kecewa dengan hasilnya ya sebagai korban ya guys. Terlihat banget kejanggalan-kejanggalan dari awal permulaan sidang sampai terakhir putusan tadi ya. Gimana kejanggalannya? Pertama ya, Henry Surya itu dihadirkan secara online jadi daring ya, sedangkan para korbannya secara offline, udah kepanasan, kehujanan, sampai ada yang kemarin tuh pernah sidang sampai jam 2 pagi ya. Tapi dia online, nggak tahu deh, pokoknya enak banget gitu loh ya. Dan hakim selalu mencecer ya, seperti jadi seakan-akan pembela gitu loh, ikut-ikutan pro sama penasehat hukum gitu loh ya. Ini koperasi, ini ada uang iuran. Tidak ada uang iuran ya, yang adanya tuh biaya administrasi di buku itu, tidak ada tulisan iuran anggota gitu. Jadi seakan-akan dijadiin ini, dan selalu diarahkan ke penerimaan homologasi perdamaian bahwa Henry Surya sudah berniat baik membayar cicilan. Oke, memang ada yang udah terima cicilan ya. Sekarang kalau yang di atas 500 juta yang sampai MM-an gitu ya, masuk logika nggak kalau kalian dicicil 100.000 per bulan, 100-200 ribu ya, itu kan sama juga ngelempar tai ke muka loh, penghinaan loh. Bunga bank aja nggak sekecil itu loh, ngapain kamu nyicil 100.000 buat bensin aja nggak cukup gitu. Itu yang dicicil ya. Dan untuk mendapat cicilan itu, pertama kita harus tanda tangan surat nih, menyatakan menjadi anggota koperasi ya, dan di situ ada tulisan saya bertanggung jawab atas surat ini secara pidana atau perdata dan tidak akan menggugat.
Banyak jebakan di suratnya itu. Kedua, ya, biliet asli kita yang ada tulisan ISP itu ditukar, diambil, dijadiin biliet baru yang ada anggota koperasi. Gitu loh. Tapi nggak ditulisin mau dicicil per bulannya berapa. Kalau yang 500 juta ke atas kosong. Jadi kita kayak diadu domba loh, yang 500 juta ke bawah yang dibayar 20-30%, yang 500 juta ke atas itu dibayarnya suka-suka, nggak ada nominalnya di biliet barunya itu. Dan saya pribadi, saya tidak mau tuker biliet, ya, saya menempuh jalur pidana, ya, LP saya ada, BAP saya ada, surat penyitaan biliet ada, SP2HP, surat pemberitahuan penyelidikan itu ya, tiap bulan saya dikirim dari Bareskrim gitu ya. Jadi saya jelas saya punya ini, saya masih simpen. Biliet asli juga saya nggak mau tuker. Karena apa? Buat tuker, kita ngapain tuker cuma dibayar 100.000 ya. Udah itu ada juga opsi lain namanya top up. Kalian tahu kalau top up bagaimana? Ya, top up itu dikasih aset. Asetnya juga aset yang bermasalah. Udah bermasalah di markup nilainya. Misalnya nih, tanah di sini harganya 100.000 dijadiin 1 juta semeter. Gitu loh. Dan ada beberapa aset top up itu yang malah udah jadi aset sitaan kepolisian. Jadi kalau kita top up langsung disita. Buat apa gitu loh. Jadi ini bener-bener udah sistematis banget gitu loh. Ya, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalian lihatlah hukum di Indonesia seperti ini. Dan saya nggak mau saya juga tetap menghargai keputusan hakim, ya. Mau dibuat negara ini kan negara hukum. Tapi mbok ya kalau mutusin tuh ya kira-kira gitu loh. Dari tuntutan 20 tahun penjara, ya. Terus sitaan 200 miliar itu juga udah kecil banget. Ini masih dikasih bebas loh. Mbok ya dari 20 tahun jadi 5 tahun kayak 10 tahun kayak gitu loh. Masa bebas kayak nggak bersalah sama sekali gitu loh. Ya nggak? Ya kita sebagai korban kecewa aja. Karena kita lihat deh, semua kasus investasi bodong, gagal bayar di Indonesia ini tidak ada yang berpihak kepada korban. Belum ada korban yang menang gitu loh. Kalau setahu saya belum ada gitu loh. Nggak tahu deh kalau ada. Belum ada gitu loh. Sekarang kalau kayak gini, orang mau investasi di Indonesia takut kan? Gue ngapain investasi, ntar uang gue hilang. Gak ada kepastian hukum. Siapa yang mau investasi? Saya juga udah takut. Jujur aja kalau saya punya aset, saya mau jual-jualin semua, saya mau pergi ke luar negeri, saya nggak mau jadi warga negara Indonesia lagi. Saya kecewa gitu loh. Kita bayar pajak, kita jadi warga negara yang baik, tapi kok begini gitu loh. Nggak ada pembelaan dari pemerintah sama sekali gitu loh. Dan saya punya biliet itu akan saya simpen sampai kapanpun. Jadi kalau HS lihat nih, ini suatu saat 5-10 tahun lagi, ya kalau misalnya masih bisa, saya akan masukin lagi ke polisi sampai punya saya dan korban-korban lain diberesin. Biliet saya masih pegang, saya simpen baik-baik sama semua surat laporan polisi yang saya ada gitu ya. Oke, gitu aja guys kekecewaan saya sebagai korban. Saya bukan pihak luar, bukan wartawan. Saya ngevlog karena saya sendiri korban gitu loh. Dan saya punya semua buktinya lengkap. Kalau mau diadu ayo gitu loh. Saya adalah korban gitu. Saya berkepentingan dan jujur aja saya udah capek gitu loh. Mau udah harus gimana lagi? Ya inilah peperangan terakhir saya coba viralkan di YouTube. Udah capek gitu loh. Udah lihat hukum di Indonesia ini udah ya seperti dibilang tajam ke bawah, tumpul ke atas ya itu kenyataannya. Saya nggak, pokoknya kalian warganet udah bisa lihat, udah bisa menilai deh gimana nih keputusannya Indosuria ini, skema ponzi terbesar yang sampai 16 triliun ini. 16 triliun tuh mungkin lebih dibebasin begitu aja. Dan gimana ke para korban, udah ada yang sakit, stres, bunuh diri, butuh uang buat berobat, udah ada yang gila gitu loh. Nggak diperhitungkan tuh. Dan hati nurani hakim di mana ngelihat korban pada stres semua, pada capek begini gitu loh. Saya semalam aja nih nggak tidur loh mikirin sidang ini, jujur aja. Masa saksi terdakwa Henry Surya sama Jun Indria dua-duanya bebas gitu.
Oke lah, sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa share, like, subscribe. Nantikan vlog saya berikutnya. Dadah. Kita ada di sidang Indosuria putusan guys, sama dengan Doni. Ternyata ini diputuskan bebas dan dipulihkan nama baiknya guys. Jadi benar-benar gak ada keadilan banget. Nggak tahu nih ada permainan apa. Jadi terdakwa Henry Surya divonis bebas. Waktu 2 hari yang lalu Jun Indria juga divonis bebas. Nah ini korban pada ngamuk nih guys. Ini semuanya kalau untuk saya kenal sama satu keluarga besar 7M. Sama sekali tidak ada, tidak pernah ada. Kita juga bukan anggota koperasi, tidak ada masuk, selalu bilang terlibat. Tidak ada deposito. Koperasi bangkrutin bayar benar-benar penipuan. Kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah koperasi yang jelas-jelas bukan? Unsurnya semua dari semua saksi-saksi menjurusnya adalah ini bangglap, sudah benar-benar bangglap. Dan yang saya bilang lagi, terdakwanya tidak pernah dihadirkan. Kayak saat ini tidak hadir sama sekali, selalu online, diistimewakan. Dari awal pokoknya sidang sudah melihat bahwa semuanya diistimewakan untuk terdakwa. Sedangkan untuk kita semua korban tidak pernah dilihat dan dianggap. Bagaimana seorang hakim bisa bijaksana yang dinamakannya yang mulia dipanggilnya dengan sebutan yang mulia ternyata sikapnya benar-benar tidak mulia dan sangat memalukan kalau menurut saya. Apa benar memalukan? Korban mengajukan kasasi nggak, Bu? Mau, harus menurut jaksa akan kasasi langsung. Bu, akan kasasi langsung. Bu, apakah pernah mendapatkan yang namanya cicilan gitu, Bu? Oh, itu cicilan hanya sebatas sebuah retorika aja untuk pembodohan kita. Yang dicicil hanya 100.000, bayangkan aja. Nah, dari orang semua mobil MM-an, kita yang ditransfer hanya 100.000, bayangkan coba. Selama 6 bulan lagi cukup. Itu semuanya bohong. Jadi rekayasa yang sudah semuanya itu dipersiapkan dari awal sampai akhir cerita, istilahnya sampai ke pengadilan negeri ini, semua sudah dibuat. Kalau saya bilang semacam sinetron, cerita bersambung. Bu, ibu namanya siapa, Bu? Saya Webu Weli. Bu Eli. Mana, Bu? Dari Jakarta. Saya dari Bekasi. Saya Bekasi. Kalau koperasi kok dapat rapat anggota. Iya. Surabaya juga datang. Iya, dari Surabaya juga datang. Iya. Bapak dari pasti kita, Pak. Pak, bikin koperasi aja, Pak, terus dibangkrutin, dicicil 10.000, Pak, tiap bulan, Pak. Bu. Koperasi Indonesia di sini nggak ada yang mau. Hakim berdalih Dicicil sampai 50 tahun kemudian mati. Koperasi Indonesia sih kayak gini sih. Sama jaksa dulu. Dari mana dia tahu?
dia ngomong jelas. Sisanya kita nggak dengar. Betul. Boleh tanya sama semuanya. Betul. Ya, Betul. Nggak ada yang tahu ngomongnya apa. Ngawur, ngomongannya ngawur. Akan ngawur. Jaksa yang itu paling homologasi kan banyak juga yang menolak. Juga mengatakan bahwa kami juga tidak mendengar. Itu jaksa yang duduknya paling dekat dengan hakim, apalagi kami yang duduknya di bangku penonton. Lebih nggak jelas lagi. Memberi keputusan saja tidak terdengar sama sekali. Kita udah protes, Seperti tolong kubu-kubu. pelan-pelan bacanya, tolong ditegaskan, tetap nggak didengarin sama hakim. Hakim perkara ini bukan baru kali ini saja tidak mendengarkan suara para korban. Dalam sidang-sidang sebelumnya pun kami sudah beberapa kali minta kesempatan untuk berbicara, tidak pernah diperdengarkan. Kita berbicara menyampaikan aspirasi kami tidak pernah didengarkan. Ditinggal jalan terus, termasuk seperti yang hari ini. Bahkan sidang-sidang sebelumnya pernah hakim mengatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada para korban Tapi untuk tidak ada. mengatakan menyampaikan aspirasinya. Tetapi pada ketika pada saat momennya hanya meninggalkan para korban tanpa kesempatan kata pun. Jadi kami merasa hakim sudah tidak mau mendengarkan lagi suara korban. Intinya kecewa ya bang. Sangat kecewa. Mereka supaya meneliti. Untuk Bawas juga bisa memeriksa apakah ini Ini memang ada sudah sesuai dengan konspirasi. tidak. Kami yakin bahwa ini sangat janggal sekali. 16 triliun loh uang orang dia. Uang besar seperti itu siapa yang nggak bisa dia suap? Betul, betul. Semua ada pada kena suap. Kena suap. Itu bukan uang kecil. Itu aneh. Semua bisa dia suap dengan uang triliunan. Itu uang kita. KPK bekerja. Yang pada terima suap tuh uang kita sebetulnya, bukan bela kita, malah bela yang menipu. Kami berharap ada keadilan. Kalau perkara seperti itu saja, maka yang ke depan akan ada banyak lagi hal-hal berikutnya. Uang triliunan apa yang nggak bisa dia suap? Betul. Penipu di Indonesia semuanya merdeka. Penipu di Indonesia semua dibela. Korban malah ditindas. Korban ditindas, penipu dibela. Hakim bela rampok. Iya, nggak apa-apa sih bela. Semuanya. Kenapa? Harapannya kami tentu mau uang kami dikembalikan. Kita harta-hartanya, hukum orang seorang penipunya dihukum hukuman mati. Kalau bisa, kami hanya minta pemerintah seperti Pak Jokowi, Pak Mahfud MD turun tangan langsung. KPK bekerja. KPK semua bekerja. Ada apakah ini dengan uang Ini uang sebesar triliunan. Siapa yang nggak bisa dia suap dengan triliunan? semuanya hilang lenyap, bisa tersembunyi seperti ini, tidak viral, tidak meledak, seakan-akan tenggelam. Inilah keadaan di depan pengadilan. Korban pada ngamuk guys, pada nggak dibayar semua. Dari mana bang? Aku YouTuber ke YouTube. Nanti tak masukin ke YouTubeku. Masukin ke YouTubeku sendiri. Yang korban juga. Oh, YouTuber tapi korban juga. Korban juga. Tos dong kalau gitu. Bisa nggak kita viralin? Ini nanti tak upload nanti. Tadi udah nama pengadilannya. Ada di itu. Doni. Doni ya. Ya. 37 judulnya nggak dibahas. Udah dipertimbangkan. Nggak dilirik sama sekali. Dia anggap kita semua adalah nasabah yang anggota komunitas yang sah. Kita nggak punya kartu anggota, bilangin. Masalah di dalam itu nggak ada kartu. Memang nggak benar. Ibu teman Bank Mega akan jambut, kasih tahu saudaramu. Hati-hati. Kita nggak ada kita nggak ada kartu anggota. Diabaikan. Semua pertimbangan, semua keterangan saksi ahli itu semua diabaikan. Saksi yang memberatkan diabaikan semua. Diabaikan semua. Tidak ada satupun yang diambil. Yang diambil yang meringankan. Dia hanya yang meringankan. Dia hanya bacain orang-orang yang ke teman aset. Coba dia bacain orang-orang yang dibayar. Yang nggak ikut homologasi. Juga nggak akan selesai itu sidang. Iya. Itu masih polisi, no. Tapi susah. Jagain lu, nggak boleh. Takut kita masuk labrak. Kita bilang kan yang sempurna itu cuma Tuhan. Ayo dorong aja polisinya. Betul. Manusia
sekelas hakim pun yang ngomongnya perwakilan Tuhan pun juga nggak ada jaminan bahwa dia bersih toh. Sekarang kalau Siapa yang kita berani nggak jamin? bergerak, kalau kita nggak bergerak, habis. Sekarang kuncinya adalah korban-korban ini sendiri mau kompak nggak? Itu aja. Kompak. 1000 orang kumpul Harus. baru kedengeran suara Ya. sampai sana. Kalau Minimal cuma 1000. segelintir kayak hari ini, susahnya Susah. juga masih bisa bobo nyenyak gitu istilahnya Iya. senjatanya juga. Udah ya, Bahkan anjing penjaganya pun nggak akan ngegonggong gitu Ya, istilahnya. acak aja dia, acak. Apa ya? Bawaan. Enggak lah Pak, jangan pusing-pusing Bapak buka koperasi dah saya. Ngikutin. Kayak kita perlu jadi Ya, yang Bapak kedua di Bandung ya. Jilid 2 ya. Ingat ya, Handi ya. Iya. Iya Pak, Pak Teddy. Demikianlah guys, ketidakadilan hukum di Indonesia. Penipu 16T dibiarkan bebas. Tidak ada keadilan. Korban menderita semua. Sudahlah capek. Buat kalau mau pindah tinggalkan Indonesia, udah pindah aja, tinggal. Kalau yang punya duit jangan tinggal di Indonesia, udah pergi aja udah. Cuma nggak ditolong.